Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan pembelajaran SBDP. Kali ini kita akan membahas masih di buku 5A, subtema yang ketiga tentang komik. Nah, teman-teman masih ingatkah teman-teman ragam gambar cerita? Ragam cerita manakah yang teman-teman sukai? Contoh gambar ilustrasi yang banyak digemari anak-anak adalah komik. Dalam komik terdapat banyak tokoh-tokoh yang digambarkan dalam satu cerita. Komik sendiri adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Lalu, apa saja ciri-ciri komik? Ciri-ciri komik yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Dan yang kedua, proporsional. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Maksud mudah dipahami di sini yaitu gambarnya tidak berbelit-belit. Kata-katanya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Ciri yang kelima yaitu penggambaran watak secara sederhana. Dan yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Nah, ada beberapa jenis-jenis komik. Yang pertama, ada komik strip. Dalam komik strip tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Karena terbatasnya panel atau kotak gambar, maka gagasan yang disampaikan juga tidak dapat terlalu banyak. Biasanya hanya satu gagasan saja. Contohnya seperti berikut. Contoh yang kedua yaitu komik dalam bentuk buku. Komik yang dikemas dalam buku ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Kita dapat menemukan bahwa komik dalam buku ini biasanya memiliki banyak seri. Namun ada pula buku komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan antara satu buku komik dengan buku komik lainnya. Contohnya di sini adalah komik Naruto yang kita tahu serinya sudah beratus-ratus, yang kalian bisa baca di perpustakaan atau kalian beli. Yang ketiga yaitu komik berbentuk humor dan petualangan. Arti kata humor artinya mengandung kelucuan. Komik humor adalah komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau kalimat-kalimatnya. Demikian pula dari sisi gambarnya yang menampilkan gambar dengan proporsi yang aneh. Contohnya, kalian bisa lihat di gambar samping ya. Berbeda dengan komik petualangan yang menampilkan kisah petualangan para tokoh-tokohnya mulai dari menghadapi aksi para penjahat, mencari harta karun, dan masih banyak lagi. Di sini Ibu kasih contoh. Ada contoh komik, yuk mulai petualanganmu. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat komik? Komik sendiri tadi merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Langkah yang pertama, kita bisa menentukan tema dan judul komiknya terlebih dahulu. Teman-teman mau buat komik tentang apa? Teman-teman bisa salurkan atau tampung dulu tema-tema yang teman-teman ingin buat untuk pembaca. Yang kedua, langkahnya yaitu membuat sketsa.
teman-teman sketsa dulu. Tokohnya mau seperti apa, latarnya mau seperti apa, ceritanya mau seperti apa. Boleh teman-teman membuat sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu, lalu berikan tinta atau inking. Jadi di sini adalah proses penebalan sketsa teman-teman semua agar menjadi gambar yang utuh. Setelah memberikan tinta, silahkan memberikan warna agar lebih mencolok dan lebih menarik para pembaca. Setelah itu, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balum kata di dekat gambar tokoh. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat seperti gambar berikut. Yang pertama tadi adalah pembuatan sketsa. Nah, teman-teman bisa buat sketsanya, terserah mau itu ibu-ibu atau hewan atau tumbuhan. Yang lainnya teman-teman sesuai dengan tema yang sudah teman-teman berikan. Yang kedua baru proses pemberian tinta dan pewarnaan agar gambarnya lebih menarik. Teman-teman bisa lihat kan perbedaan dari pembuatan sketsa dan pemberian tinta. Dan yang terakhir adalah pemberian teks percakapan agar para pembaca tidak bingung dengan gambar yang kita buat. Nah, itu tadi sedikit tentang komik. Nah, sekarang teman-teman, ayo berkarya. Buatlah komik dengan menggunakan salah satu pilihan tema sebagai berikut. Sebagai sumber inspirasi, teman-teman boleh membuat tema posisi duduk yang benar dan manfaatnya atau cara menjaga organ gerak manusia. Dua tema tersebut sudah teman-teman pelajarin dalam pelajaran IPA di subtema 1 dan 2. Silakan untuk referensinya teman-teman boleh buka bukunya lagi tentang IPA agar dapat memuat banyak gambar cerita. Yang pertama, jangan lupa tentukan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita serta warnai dengan rapi agar menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kiri teman-teman itu adalah contoh dari komik posisi duduk yang benar dan menjaga organ gerak. Yang di sebelah kiri atas itu adalah contoh komik posisi duduk yang benar. Dan yang di sampingnya adalah cara menjaga organ gerak manusia dengan berolahraga. Teman-teman boleh membuat dengan 4 kotak atau 5 kotak atau 6 kotak saja, tidak usah terlalu banyak karena kita baru latihan untuk membuat komik. Minimal 4 kotak ya teman-teman. Setelah selesai, silahkan kirimkan tugas komik kalian ke wali kelas kalian masing-masing untuk diberikan nilai. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.